Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya hormati, hari ini kita kembali lagi pada materi tentang penulisan akademik. Sebelum kita belajar bersama-sama tentang materi kita saat ini yang kebetulan berjudul problem proses solusi, kita perlu mereview dulu materi kita sebelumnya tentang pengenalan mengenai tulisan akademik. Sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa tulisan akademik itu bisa kita ketahui kriterianya dari beberapa aspek. Dari sisi target pembaca, dari sisi tujuan, dari aspek sistematika, dari aspek gaya, transisi, dan penyajian. Nah, beberapa aspek dan kriteria tersebut juga bisa menjadi salah satu strategi kita, salah satu indikator kita untuk menilai dan menulis tulisan akademik. Sekaligus bisa menjadi salah satu standar kita untuk menilai apakah tulisan tersebut benar-benar akademik atau tidak. Kita bisa melihatnya dari sisi target pembaca dari tulisan tersebut. Apakah benar tulisan itu dikategorikan akademik, bisa kita lihat dari target pembaca. Yang kedua, dari tujuan yang ingin diinformasikan. Apakah benar tulisan tersebut sekedar menginformasikan, menarasikan, atau sampai ke sifatnya menganalisis. Dari aspek sistematika, apakah kemudian tulisan itu hanya sekedar memberitakan, mempromosikan, atau bahkan sampai melakukan suatu riset kecil, misalnya mengidentifikasi masalah hingga kemudian menganalisis dan mencari solusinya. Termasuk dari soal gaya tulisan, karena tulisan akademik itu bisa dinilai dari aspek gaya tulisannya. Ada sebagian tulisan yang menggunakan gaya informal. Tentu saja ini tidak bisa dikategorikan tulisan akademik, karena tulisan akademik biasanya menggunakan gaya-gaya akademik yang relatif formal. Kemudian dari sisi transisi, gaya tulisan akademik selalu menggunakan transisi yang relatif lebih formal, menggunakan beberapa konjungsi, dan meskipun sedikit bertele-tele, tapi begitulah dunia tulisan akademik. Dan termasuk dari sisi penyajian, tulisan akademik biasanya menggunakan standar yang relatif umum. Format kertasnya, standarnya itu adalah A4, margin 4343, 2 spasi, font Times New Roman dengan ukuran 12 pt. Biasanya itu salah satu beberapa ciri yang bisa kita gunakan untuk menilai apakah sebuah tulisan itu akademik atau tidak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menulis tulisan akademik, tetapi lebih luas dari paragraf, tetapi dalam bentuk tulisan yang lebih utuh. Nah, salah satu indikator seperti yang sudah beberapa kali saya bahas, bahwa indikator tulisan akademik itu adalah bahwa di dalam tulisan tersebut ada problem yang dibahas, ada upaya penulis mencari mengidentifikasi problem tersebut, menganalisis problem tersebut, dan sebagian lagi memberikan tawaran, baik itu tawarannya berupa program ataupun bahkan berupa kritik. Nah, pada kesempatan kali ini, materi kita kesempatan ini, kita akan belajar tentang salah satu pola, salah satu tulisan akademik yang menggunakan pola umum, yakni yang saya sebut sebagai pola problem, proses, dan solusi. Kalau kita bicara mengenai problem, proses, solusi, tentu kita akan diingatkan pada materi kita sebelumnya tentang paragraf prosesual. Nah, sebagaimana yang dulu pernah kita pelajari, bahwa pertaruhan utama paragraf prosesual itu adalah transisi direksional, perpindahan dari satu tahap ke tahapan lainnya. Misalnya ada seseorang yang ingin menulis tahapan membaca secara cepat. Dia menulis sebuah paragraf dengan beberapa tahap yang indikatornya misalnya menggunakan kata-kata direksional seperti pertama, kedua, kemudian selanjutnya lalu. Itu salah satu ciri-ciri paragraf prosesual. Kita juga akan menggunakan strategi paragraf prosesual itu, tetapi dengan teknik yang sedikit lebih luas, teknik yang sedikit lebih detail untuk tulisan yang sedikit lebih panjang. Kalau pada materi sebelumnya kita hanya diperkenankan bahwa paragraf prosesual itu hanyalah berkaitan dengan penyajian tahap-tahap proses, tapi kalau pada materi kita saat ini, kita akan diperkenalkan bagaimana
menulis sebuah paragraf prosesual tetapi dengan sentuhan argumentasi. Nah, kita akan mulai saja. Sebagaimana judul dari materi kita saat ini, bahwa kita akan belajar tentang tulisan yang di dalamnya berpola problem, proses, solusi. Ini adalah pola umum yang biasa kita temukan dalam tulisan akademik. Meskipun dalam rata-rata tulisan akademik formal seperti laporan penelitian, ada yang namanya bab 1 yang biasanya berisi latar belakang atau masalah atau problem. Kemudian ada bagian selanjutnya berisi pembahasan atau analisis, yakni biasanya juga di dalamnya berupa solusi, program, kritik, dan sejenisnya. Dan ada penutup atau pembahasan, di situ ada evaluasi. Nah, pola itu bisa dirumuskan secara lebih generik dengan mengatakan bahwa tulisan akademik selalu memuat 3 pola umum, yakni problem, proses, dan solusi. Nah, sebelum kita lebih lanjut berbicara atau belajar tentang apa itu tulisan problem, proses, solusi yang menjadi ciri dasar dari sebuah tulisan akademik, kita terlebih dahulu belajar bagaimana dan apa sebenarnya masalah itu sendiri. Karena bagaimanapun salah satu tantangan utama dalam sebuah tulisan akademik yang justru banyak dihadapi oleh para penulis, mahasiswa, bahkan dosen sekalipun adalah bagaimana menyajikan sebuah masalah. Tantangan utama dalam sebuah riset atau dalam sebuah tulisan akademik itu bukanlah bagaimana menyajikan data dan informasi sebenarnya, tetapi adalah bagaimana memunculkan sebuah masalah. Nah, GW masalah. Justru memunculkan sebuah masalah itu terkadang dalam beberapa derajat tertentu jauh lebih rumit daripada menyajikan informasi, menganalisis, membahas, dan menawarkan solusi. Karena mengapa? Mengapa kemudian masalah itu menjadi sangat penting dalam tulisan akademik? Karena sebuah tulisan akademik atau sebuah riset bisa dianggap relevan, penting, dan signifikan hanya jika kemudian ada masalah yang ada masalah yang hendak dipecahkan atau dianalisis. Jika tidak ada masalah yang hendak dipecahkan atau dianalisis, mungkin pertanyaan yang agak simplistis, ya buat apa kita menulis? Barangkali itu kemudian salah satu alasan mengapa masalah itu menempati posisi yang relatif signifikan, bahkan dalam beberapa derajat tertentu jauh lebih penting daripada menganalisis masalah itu sendiri. Karena mengidentifikasi masalah itu adalah sebuah riset kecil-kecilan. Nah, saya akan bahas terlebih dahulu sebelum memasuki ini, karena ini menjadi sangat penting untuk diketahui bersama bahwa masalah di dalam dunia riset atau di dalam tulisan akademik pada umumnya disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, ada ketidaksesuaian antara dunia ideal yang kita pikirkan dengan dunia kenyataan atau realitas yang sedang kita lihat. Misalnya, kita sedang membayangkan sebuah dunia yang damai, penuh cinta, penuh kasih sayang, kedamaian misalnya, tetapi kenyataan di lapangan ternyata banyak sekali pertikaian, pertengkaran, pertarungan, konflik semacamnya. Sehingga apa? Sehingga kita berusaha untuk menawarkan sebuah solusi. Solusi itu bisa beragam. Bisa berupa sebuah program, usulan, langkah, rencana, bahkan mungkin dalam beberapa hal adalah sebuah kritik. Jadi masalah muncul karena ada ketidaksesuaian antara apa yang kita harapkan dalam dunia pikiran kita, dalam dunia ide, dalam dunia ideal, dengan kenyataan di lapangan. Itu satu. Yang kedua, masalah dalam dunia akademik atau dalam tulisan akademik, dalam dunia riset, biasanya disebabkan karena belum ada atau minim literatur, studi-studi, riset-riset, tulisan-tulisan yang membahas masalah yang hendak kita ungkap itu. Misalnya nih, kita menemukan banyak sekali penelitian yang membahas kemacetan jalan raya di ibu kota. Tetapi mungkin, barangkali, sangat sedikit atau bahkan tidak ada penelitian yang membahas kelanggengan jalan raya di pelosok desa. Kita mungkin terlalu membahas banyak tentang kesesakan ibu kota, begitu sesaknya bis-bis perkotaan, crowded, kumuh, tetapi kita tidak pernah, kan jarang ada penelitian yang membahas tentang kehidupan orang-orang yang menjadi penumpang di dalam bis-bis bumel itu, bis-bis ekonomi itu bisa menjadi sebuah riset. Nah, itu
alasan kedua, mengapa masalah itu terkadang muncul. Karena kenapa? Karena kita menemukan sebuah masalah di lapangan, tapi ketika kita mencari literaturnya, mencari tulisan yang membahas masalah itu tidak ada. Jika pun ada, mungkin masih minim. Sehingga kita didorong untuk menulis masalah itu dan berusaha memecahkannya. Yang ketiga, barangkali dunia ideal dengan realitas di lapangan sudah bisa kita tangkap, tetapi misalnya kita justru ingin tertarik lebih untuk mengembangkan solusi yang sudah ada. Kita ini salah satu contoh, misalnya kita menyadari bahwa lembaga keuangan mikro misalnya adalah solusi alternatif yang telah berhasil membantu perekonomian warga. Tapi kita menginginkan bukti yang lebih konkret, sehingga kita pun berusaha membuktikannya secara statistik pengaruh lembaga tersebut terhadap tingkat pendapatan warga. Bahwa kita sadar ada lembaga keuangan mikro misalnya, di situ ada kontribusi menjadi solusi alternatif bagi perekonomian, tetapi belum ada sebuah riset statistik atau kuantitatif yang membuktikan bahwa keberadaan lembaga keuangan mikro itu bisa meningkatkan perekonomian warga. Artinya solusinya sebenarnya sudah ada indikasi-indikasi sudah ada di lapangan, tapi kita ingin membuktikan lebih jauh. Nah, itu 3 hal yang membuat mengapa masalah itu biasanya muncul dalam tulisan akademik. Mengapa kemudian pembahasan mengenai sebuah masalah ini menjadi penting? Karena seringkali beberapa penulis agak kesulitan di dalam mengidentifikasi bahkan mendeskripsikan masalah, sehingga tulisannya yang begitu bagus gagasannya itu menjadi sangat tidak relevan atau bahkan mungkin dalam beberapa hal menjadi nonsens. Ketika ditanya, kamu sebenarnya sedang membahas masalah apa? Kamu sebenarnya sedang ingin memecahkan masalah apa? Karena dia gagal di dalam mengidentifikasi sebuah masalah. Nah, dengan menulis tulisan akademik, kita berusaha memberikan sumbangsi tertentu atas masalah itu, baik berupa solusi langsung maupun solusi tak langsung. Nah, tetapi sebelum menawarkan solusi, kita harus meyakinkan pembaca bahwa ada sesuatu yang kita anggap sebagai masalah. Kita harus meyakinkan pembaca bahwa masalah yang kita lihat, masalah yang kita identifikasi itu bisa benar-benar dikategorikan sebagai masalah bagi pembaca. Benar-benar bermasalah bagi pembaca. Ada tulisan-tulisan yang barangkali masalahnya sederhana, tapi dia disajikan dengan cara yang argumentatif, sehingga masalahnya terkesan atau tampak begitu sangat gawat. Saya pikir disitulah pertaruhan utama kita menulis sebuah tulisan akademik. Nah, jadi saya mohon maaf agak sedikit panjang menjelaskan mengapa masalah di dalam tulisan akademik, karena ini menjadi suatu tantangan yang bahkan bagi sebagian orang sampai sekarang agak sulit untuk dipecahkan. Nah, kita akan belajar struktur tulisan akademik yang lebih luas daripada paragraf, yakni sebuah tulisan utuh, saya pikir, meski tidak panjang, di mana di dalam tulisan ini ada beberapa bagian yang menjadi kriteria utama mengapa tulisan ini pada akhirnya dikategorikan sebagai tulisan problem, proses, dan solusi. Bagian-bagian itu yang harus ada di dalam tulisan akademik itu minimal terdiri dari 4 hal: situasi, masalah, solusi, dan evaluasi. Situasi itu situasi, masalah atau proses ya, solusi, dan evaluasi. Situasi itu berkaitan dengan bagaimana kita mendeskripsikan sebuah masalah. Bagaimana kita mendeskripsikan sebuah masalah. Kemudian artinya situasi itu berkaitan dengan informasi umum mengenai masalah atau topik yang ingin kita bahas. Sementara masalah itu sebenarnya adalah bagaimana kita mampu memproses masalah tersebut. Kita mampu membuat masalah itu menjadi sesuatu yang polemikal, menjadi sesuatu yang pantas dipermasalahkan. Sehingga kita perlu memberikan keraguan-keraguan, mempertanyakan masalah itu sendiri. Kemudian kita di tahap ketiga adalah mulai menyajikan suatu solusi. Kira-kira solusinya seperti apa jika masalahnya seperti ini. Kemudian kita mengidentifikasi masalah utamanya seperti ini, kira-kira solusinya apa. Baru yang terakhir adalah evaluasi. Kita coba menerapkan struktur tulisan umum ini dengan pola yang umum ini pada paragraf
sebelah kanan. Ini adalah salah satu tulisan yang pernah saya buat tentang PLTU Python. Sebenarnya tidak sesikat ini, tetapi saya ringkas agar memberi suatu struktur yang jelas. Yang terpenting inti dari ini semua sebenarnya adalah kita berusaha mempelajari struktur tulisan. Jadi di dalam materi mengenai tulisan akademik, sebenarnya tujuan utama kita belajar tulisan akademik bukanlah memproses informasi. Itu bisa selesai dengan materi-materi lain, tapi tujuan tulisan akademik adalah mempelajari bagaimana orang lain menulis, bagaimana struktur yang dibangun oleh seorang penulis sehingga dia bisa menciptakan sebuah tulisan seperti itu. Itu yang harus kita pelajari. Nah, kalau kita melihat dari paragraf di sebelah kanan, kita akan menemukan beberapa hal. Antara lain, kita menemukan adanya deskripsi. Di sini kan di paragraf pertama, ini kalimat ke-1 hingga kalimat ke-4, dia menjelaskan, mendeskripsikan situasi umum yang menjadi latar belakang mengapa dan pada akhirnya sebuah masalah itu muncul. Di sini saya mengatakan bahwa PLTU Python itu seringkali atau pernah dinobatkan sebagai green company di dalam hal kepedulian lingkungan. Kita tahu juga PLTU Python berkontribusi besar terhadap pembangkit listrik tenaga uap bagi suplai listrik di Jawa Bali misalnya. Tetapi yang menjadi masalah, nah kita sampai pada bagian kedua di kalimat ke-5 sampai kalimat ke-9, ini adalah sebuah proses, bagaimana sebuah masalah yang tadi, situasi tadi itu diproses. Ini yang saya sebut. Jadi proses itu adalah memproses masalah sehingga ia benar-benar terlihat sebagai suatu masalah yang bermasalah. Nah, di situ di dalam sebuah proses, dalam paragraf proses itu, saya berusaha membuat masalah itu menjadi sebuah polemik, sehingga masalah tersebut benar-benar gawat, relevan untuk dianalisis, penting dan segera signifikan untuk segera dipecahkan. Nah, kenapa? Karena dalam konteks tulisan ini ternyata di satu sisi PLTU Python itu memegang predikat green company, tapi di sisi lain ada risiko-risiko ekologis yang barangkali tidak disadari oleh pihak PLTU misalnya. Ini kan ada dua masalah. Ada satu kesenjangan. Kalau kita kembali kepada penjelasan saya sebelumnya, ada kesenjangan antara dunia ideal yang kita bayangkan dengan kenyataan di lapangan. Dunia ideal yang kita bayangkan adalah PLTU, bahwa kita lingkungan hidupnya bersih meskipun ada PLTU, itu kan dunia ideal. Tetapi kenyataan di lapangan ternyata ada risiko-risiko atau dampak-dampak ekologis yang barangkali tidak bisa disadari, yang tidak kita sadari, itu muncul dari PLTU Python yang justru memegang predikat perusahaan hijau atau green company. Nah, mulailah dari situ. Setelah kemudian kita mulai menjelaskan, mendeskripsikan situasi masalah, kita memproses masalah itu hingga benar-benar tampak sebagai sebuah masalah, kita mulai melangkah pelan-pelan menawarkan sebuah solusi. Ya, di paragraf ketiga dari kalimat 10 sampai kemudian kalimat 12 itu merupakan sebuah gambaran solusi. Jadi dari sini sebenarnya adalah gambaran solusi ya. Dari kalimat 10 sampai kalimat sini itu adalah gambaran solusi. Lalu gambaran solusi itu alternatif data yang dapat menunjukkan gambaran yang lebih akurat. Lalu di tahap evaluasi, ya penilaian lebih lanjut. Ini evaluasi. Evaluasi itu lebih fleksibel. Apakah evaluasi itu berupa kritik diri atau itu lebih berupa penutup, itu dipersilahkan. Nah, di situ. Jadi titik tekan dari kita belajar materi problem proses solusi itu adalah bagaimana kita terampil dalam mendeskripsikan sebuah situasi, dan kita juga terampil menyajikan situasi tersebut sehingga situasi tersebut tampak sebagai sesuatu yang problematikal, sesuatu yang polemikal. Nah, kita harus membuat situasi tersebut menjadi benar-benar bermasalah sehingga ide kita untuk menawarkan sebuah solusi itu benar-benar jadi relevan. Sehingga kemudian ketika ada pertanyaan apa kontribusi penelitian Anda bagi kehidupan, Anda sudah bisa menjawabnya bahkan di latar belakang, di pendahuluan. Di awal-awal ketika Anda sudah begitu terampil menyajikan masalah dan membuatnya menjadi begitu polemik. Itu penting. Nah,
salah satu bentuk dari paragraf problem, proses, dan solusi. Nah, tentu saja ada banyak sekali bentuk yang bisa bentuk tulisan akademik yang bisa kita identifikasi. Tetapi salah satu strategi saat membuat paragraf prosesual yang berbasis pada masalah solusi, kita bisa menggunakan agensi. Kita bisa menggunakan agensi. Ini bagian dari tips ya, saya pikir tips untuk menulis. Nah, apa agensi? Agensi itu sebenarnya adalah sejenis aktivitas yang mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang bekerja di situ. Nah, di dalam tulisan akademik yang harus diperhatikan oleh kita bersama, aktivitas yang bekerja itu sebaiknya bukanlah berasal dari peneliti, tetapi munculkanlah bahwa aktivitas yang bekerja itu berasal dari penelitian Anda sendiri, bukan dari peneliti. Oleh karena itu di awal, di pertemuan sebelumnya saya begitu sangat menekankan bagaimana mengurangi kata-kata yang sifatnya personal. Peneliti telah berhasil menunjukkan bahwa, misal contoh ya, peneliti telah berhasil menunjukkan bahwa masalah ini harus segera diselesaikan. Hindari kata-kata peneliti, tapi munculkanlah sesuatu di luar kata peneliti itu. Apa ya? Hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan. Nah, kenapa? Karena dengan demikian, kesan yang muncul dari kalimat tersebut itu bukan kesan subjektif, tetapi kesan objektif. Kenapa? Karena yang menghasilkan temuan itu bukanlah peneliti, tetapi yang menghasilkan temuan adalah penelitian. Proses penelitian itu poin penting mengapa kata-kata peneliti, kata-kata personal itu sebaiknya dihindari dalam dunia tulisan akademik. Karena di situ poinnya sebenarnya yang ingin disampaikan. Di sini ada beberapa contoh yang bisa kita jadikan perbandingan mengapa kemudian kata-kata personal seperti peneliti itu sebaiknya dikurangi, bahkan kalau bisa dihilangkan semuanya, agar apa? Nilai objektivitas sebuah penelitian itu benar-benar terasa. Kita tidak sedang bicara soal teknik analisis data ya di sini. Bagaimanapun materi kita saat ini adalah soal bagaimana menulis tulisan akademik, sehingga tulisan akademik yang baik bagi saya bukan hanya soal argumentasi dan data-data yang kuat, tetapi bagaimana kita menyajikannya itu agar tulisan kita itu dalam tanda kutip seolah-olah objektif, terkesan objektif. Untuk mencapai nuansa objektivitas di dalam sebuah tulisan, salah satu cara yang paling sederhana adalah mengurangi kata-kata personal. Nah, disitulah sebenarnya semacam siasat estetik, saya katakan. Semacam siasat estetik dari sebuah tulisan akademik agar tulisannya tampak sangat objektif. Padahal sebenarnya dia mengandung mengandung strategi-strategi yang disengaja disembunyikan oleh pengarang. Itu soal lain, saya pikir. Nah, itu poinnya sebenarnya di situ. Mari kita coba menganalisis contoh yang ada di sini. Contoh pada kalimat pertama, hasil yang peneliti peroleh dari studi ini adalah, mengapa kok kita tidak mencoba hasil yang diperoleh dari studi ini adalah, ini jauh lebih akademik. Kalau yang pertama itu terlalu personal, tapi yang kedua jauh lebih akademik. Kenapa? Karena nuansa objektivitasnya itu terasa. Karena hasil yang diperoleh, hasil penelitian ini bukan diperoleh oleh kita sebagai persona, sebagai peneliti, tetapi diperoleh oleh penelitian. Penelitian itu kan adalah sebuah proses, sebuah objek. Jadi terkesan objektivitasnya sangat terasa. Atau malah yang lebih ringkas, hasil dari studi ini adalah, kan sengaja itu terlihat ada jarak antara peneliti dengan objek. Itulah yang disebut dengan menjaga jarak antara peneliti dengan objek yang sedang diteliti. Salah satu strategi estetiknya, saya lebih suka menyatakan sebagai siasat estetik ya. Salah satu untuk menyiasatinya adalah kurangi kata-kata personal. Contoh yang selanjutnya ini adalah peneliti menganalisis masalah penelitian, peneliti melaporkan hasilnya sesuai prosedur yang berlaku, lalu peneliti menyerahkannya kepada penguji. Kita tidak perlu menunjukkan bahwa kita yang melakukan proses itu. Agar lebih objektif, tampilkan saja apa adanya. Masalah penelitian ini dianalisis, lalu hasilnya dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku, selanjutnya laporan tersebut diserahkan kepada penguji. Itu jauh lebih objektif, jauh lebih formal. Nah, selanjutnya apalagi kemudian dengan
keterangan-keterangan yang jauh lebih kompleks. Itu akan membuat tulisan kita menjadi makin akademik. Selain agensi dalam kata kerja, ini tadi ada agensi dalam kata kerja, di mana kemudian kata kerjanya lah yang diutak-atik. Sekarang kata benda yang harus diutak-atik. Nah, salah satu tujuannya apa tujuannya kita memunculkan agensi itu? Agar kita lebih berfokus pada bagaimana sesuatu itu bekerja dibanding siapa yang bekerja. Itu saya katakan lagi. Ini poin penting saya pikir, agar kita bisa lebih fokus pada bagaimana sesuatu itu bekerja dibanding siapa yang bekerja. Jadi ketika seseorang itu sudah menulis, dia pastikan tulisannya itu tidak perlu menyangkut pautkan siapa penulisnya, karena author is dead. Karena penulis sudah mati setelah tulisan itu ditulis. Nah, untuk memastikan kematian seorang penulis, nah itu ya, taruh lambar situ, penulis sudah mati itu, maka salah satu caranya adalah hilangkan atau kurangi unsur-unsur personalitas di dalam tulisan. Nah, karena kenapa? Karena di dalam tulisan akademik pun ada banyak sekali proses yang bekerja di luar campur tangan manusia. Proses-proses semacam ini biasanya membutuhkan kata kerja aktif, khususnya ketika ia mengindikasikan suatu perubahan, seperti menekankan, meningkat, dan membentuk. Contoh ini, penelitian ini menekankan pentingnya gerakan ekologi nasional. Tidak perlu kita kemudian menulis dari penelitian ini, saya dari penelitian ini peneliti berusaha untuk menekankan enggak perlu. Cukup Anda mengatakan penelitian ini berusaha menekankan pentingnya ekologi nasional. Karena tanpa Anda beritahu siapa yang menekankan, semua orang paham kok bahwa yang menekankan tetaplah adalah orang yang bekerja. Tetapi agar nuansa objektivitasnya itu muncul di dalam sebuah tulisan, maka sebaiknya kata-kata yang menjebak terhadap personalitas, terhadap subjektivitas itu harus dihilangkan. Itu siasat estetik tulisan akademik. Polling ini menunjukkan itu jauh lebih baik. Metode kualitatif ini memproses data secara deskriptif. Jadi tidak perlu Anda mengatakan dengan metode kualitatif peneliti memproses data, perlu memproses data secara deskriptif, tidak perlu seperti itu. Langsung to the point. Metode kualitatif digunakan karena metode ini mampu memproses data secara deskriptif, itu jauh lebih baik. Termasuk seperti ini, kebutuhan meningkat menyebabkan harga meningkat. Ketika harga meningkat, maka inflasi pun muncul. Munculnya inflasi ini adalah bagian dari outline. Dari situasi, proses, solusi, dan evaluasi, kita bisa membuat outline ini menjadi sebuah paragraf yang utuh. Dan dengan kita membuat outline-nya berbasis kepada objektivitas, siasat objektivitas, kita akan membuat atau terhindar dari unsur-unsur subjektif di dalam sebuah tulisan. Termasuk salah satu bagian dari teks problem solusi adalah evaluasi, baik terhadap problem maupun terhadap solusi. Pada tahap ini kita dituntut untuk mempertanyakan dan menilai keduanya secara empiris. Nah, misalnya salah satu cara untuk melakukan penilaian, salah satu kata yang bisa kita gunakan untuk melakukan penilaian dan evaluasi tentu saja adalah pertanyaan. Jam berapa sekarang? Pertanyaan. Bisa saja pertanyaan langsung itu sekali lagi bisa diganti dengan pertanyaan tidak langsung. Ia bertanya jam berapa sekarang. Contoh, penelitian ini ditujukan untuk merespon bagaimana ormas Islam yang mengklaim dirinya anti kekerasan justru secara tidak sadar terjebak pada kekerasan epistemik akut. Kan ini bisa jadi, contohnya penelitian ini ditujukan untuk merespon, bisa jadi ini dibentuk seperti ini kalau di dalam tulisan yang tidak akademik. Bagaimana ormas Islam bagaimana ormas Islam terjebak pada kekerasan epistemik? Kita bisa membuatnya menjadi kalimat tidak langsung dengan menambahkan kata-kata penelitian ini ditujukan untuk merespon. Ini saya pikir penting karena seringkali strategi-strategi ini dilupakan, bahkan barangkali diabaikan, disepelekan pada saat menulis tulisan akademik. Ini sepele dan seringkali tidak disadari ya. Tetapi ini tidak berarti bahwa kita dilarang menggunakan pertanyaan langsung saat memproblematisasi isu, kasus, dan data. Dalam beberapa kesempatan pertanyaan langsung juga dibutuhkan. Sebagai gantinya, cara lain untuk memperkenalkan masalah atau mempertanyakan solusi dalam tulisan akademik bisa dilakukan dengan menggunakan konjungsi antar kalimat. Seperti akan tetapi, meski demikian, dan terlebih dari itu. Akan tetapi, sistem gagasan, proses atau gagasan ini memiliki masalah tersendiri. Jadi pada saat kita menulis tulisan akademik sampai pada tahapan proses, di sini kan poinnya sebenarnya yang ingin saya tekankan. Bisa jadi kita ingin memunculkan masalah. Kita terjebak untuk menulis ke pertanyaan langsung. Masalahnya, apakah mega proyek industri listrik seperti PLTU
terjebak dalam masalah krisis sadar lingkungan. Nah, itu kan pertanyaan tanya. Kita bisa membuatnya menjadi pertanyaan langsung. Dengan cara apa? Yang menjadi masalah adalah. Nah, ini poin-poin penting. Sama juga dengan yang di sini. Munculkan, meski demikian, solusi ini bukan tanpa problem. Masalahnya adalah bahwa mencapai sebuah itu bukanlah tanpa alasan. Dengan demikian, problem ini membutuhkan sebuah solusi tersendiri. Akan tetapi, isu tersebut diperparah dengan keadaan yang lain. Masalah-masalah sampah dan seterusnya. Demikian dari saya mengenai tulisan paragraf, proses, dan solusi. Pada intinya, yang ingin saya tekankan di dalam materi kita kali ini adalah bagaimana kita mampu mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi situasi, dan bagaimana kita mampu memproses situasi dan masalah tersebut benar-benar menjadi sebuah masalah, benar-benar tampak bermasalah. Sehingga kita perlu membuatnya menjadi sesuatu yang bersifat polemik. Sehingga ketika sesuatu itu gawat, polemik, dan bermasalah, kita bisa membuat dan mengklaim bahwa argumen kita untuk menyelesaikan masalah itu menjadi penting dan niscaya untuk dilakukan. Itu sebenarnya poin yang ingin saya sampaikan di dalam. Dan tentu saja untuk membuat hal itu kan butuh polesan-polesan, butuh siasat-siasat estetik agar tulisan kita tampak sebagai sesuatu yang benar-benar rigid dan argumentatif, dan tentu saja juga menekankan pada objektivitas. Itu saja sebenarnya yang ingin saya tekankan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan jumpa lagi pada materi kita selanjutnya mengenai mengenai sesuatu yang menurut saya juga jauh lebih penting, juga sangat penting, yakni tentang data dan klaim. Bagaimana mendeskripsikan data diagram dan bagaimana kita agar tidak terjebak pada klaim-klaim. Ini merupakan penjelasan yang jauh lebih detail dan padat daripada yang tadi saya jelaskan. Tadi kan secara singkat strategi siasat-siasat estetik agar kita tidak terjebak pada subjektivitas, ada siasat-siasat estetik. Di sini nanti pada materi selanjutnya akan ada beberapa strategi lagi bagaimana tulisan kita itu benar-benar terlepas dari objektivitas, terlepas dari klaim, terlihat bahwa tulisan kita itu penuh dengan data. Nah, itu bagaimana menyiasatinya nanti kita akan kembali pada materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.